Hello guys, jumpa lagi dengan saya Benny J. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu adalah sentence. Sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu phrase, apa itu clause, dan yang sekarang akan saya jelaskan berkenaan dengan yang namanya sentence. Sentence atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat, yaitu adalah rangkaian kata yang bermakna lengkap atau bermakna sempurna. Maksudnya adalah bisa dipaham. Kemudian minimal berpola subjek predikat. Ingat ya, minimal berarti bisa lebih. Minimal polanya adalah subjek predikat. Minimal berpola subjek predikat. Terus kemudian diakhiri tanda baca pengakhir. Tanda baca pengakhir. Tanda baca pengakhir itu apa saja? Yaitu ada full stop, titik, kemudian ada question mark, tanda tanya, kemudian ada exclamatory mark, tanda seru. Ya, full stop, ini titik, question mark, tanda tanya, dan juga exclamatory mark, tanda seru. Nah, itu adalah apa yang disebut dengan sentence atau kalimat. Oke, saya ulangi bahwa yang namanya kalimat atau sentence itu adalah rangkaian kata yang bermakna lengkap. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai ciri bahwa yang namanya kalimat itu maknanya harus lengkap. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, polanya minimal harus ada subjek predikat. Ini yang kedua. Dan yang terakhir yaitu diakhiri tanda baca pengakhir. Bisa berupa full stop, question mark, dan juga exclamatory mark. Oke, contoh misalkan. They study. Nah, ini ada rangkaian kata. Ada they diikuti oleh dirangkai dengan kata study. Sehingga kalau kita artikan, kalau kita terjemahkan, mereka belajar. Nah, mereka belajar ini adalah merupakan rangkaian kata yang sudah bermakna lengkap. Artinya dia bisa dipaham. Mereka belajar. Terus kemudian kalau kita munculkan pola, rangkaian kata ini juga berpola. They ini sebagai subjeknya. Study ini adalah predikat atau dia adalah verbnya. Terus kemudian yang terakhir yaitu diakhiri tanda baca pengakhir. Tanda baca pengakhir yaitu bisa full stop, titik, tanda tanya, dan juga tanda seru. Nah, di sini sudah ada yang namanya tanda baca pengakhir berupa full stop atau titik. Nah, maka ini sudah bisa kita sebut dengan yang namanya sentence. Ini namanya adalah sentence. Oke, untuk pola tadi minimal berpola subjek predikat ya. Ini kalau pola dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris polanya yaitu adalah subjek verb istilahnya. Jadi nanti subjek verb berarti dia sudah bisa disebut dengan yang namanya kalimat. Kemudian contoh lagi they study English. They study English ini kalau maknanya dari rangkaian kata ini dari kata they study English, maknanya yaitu adalah mereka belajar bahasa Inggris. Nah, ini juga maknanya sudah bisa dipaham atau dia bermakna lengkap. Kalau kita munculkan polanya berarti they ini adalah subjeknya, kemudian study ini adalah verbnya, English memiliki yang namanya objek, kemudian diakhiri dengan yang namanya tanda baca pengakhir, maka sudah bisa disebut dengan yang namanya kalimat atau sentence. Nah, contoh lagi yaitu they study English every day. Nah, ini ada beberapa kata dirangkai menjadi satu rangkaian they study English every day. Maknanya apa? Maknanya adalah mereka belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, ini sudah bisa dipaham, maknanya sudah lengkap. Kalau kita munculkan polanya berarti they ini subjeknya, kemudian study ini adalah verbnya, English ini objeknya, everyday ada yang namanya keterangan waktu, adverb time, adverb yang menunjukkan waktu. Nah, terus kemudian sudah diakhiri dengan tanda baca pengakhir, ini bisa kita sebut yang namanya kalimat sentence. Oke, tuh jadi kalimat itu satu maknanya harus lengkap, dua minimal polanya subjek predikat,
Yang ketiga adalah diakhiri tanda baca pengakhir. Jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka belum bisa disebut yang namanya kalimat. Contoh misalkan di sini saya punya rangkaian kata. Rangkaian katanya adalah we eat rice. We eat rice. Ada kata we eat rice dirangkai jadinya we eat rice. Ini kalau kita maknai kita makan nasi. Nah, seperti ini maknanya sudah lengkap, sudah bisa dipaham. Kemudian polanya pun kalau kita munculkan polanya, we ini sebagai subjeknya, kemudian it-nya ini adalah verb, rice ini adalah objek. Nah, ternyata dia tidak ada yang namanya tanda baca pengakhir, maka ini tidak bisa disebut dengan yang namanya sentence. Tidak bisa disebut dengan yang namanya sentence. Nah, terus ini namanya apa? Subjek predikat. Nah, tidak ada tanda baca pengakhir. Ini nanti disebut dengan yang namanya clause. Belum bisa disebut dengan sentence. Kecuali kita tambahkan titik di akhir thread. Nah, sehingga keseluruhan mulai dari we sampai titik ini namanya adalah sentence. Oke, jadi itu ya yang disebut dengan sentence. Maknanya harus lengkap, berpola subjek predikat, dan diakhiri tanda baca pengakhir. Oke, sekian dari saya. Jumpa lagi di materi berikutnya. See ya.